Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan sahlan. Jumpa lagi bareng saya Daventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kabar terbaru Arab Saudi. Mulai akhir Januari, seluruh warga Saudi maupun ekspatriat, dalam artian ajnabi, di Saudi wajib menunjukkan aplikasi Tawakalna ketika akan memasuki mall, pasar, ataupun tempat umum lainnya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan juga share ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi. Baiklah, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kemarin telah menangguhkan kembali penerbangan dari luar Arab Saudi, khususnya dari 20 negara yang dikhususkan oleh Kerajaan Arab Saudi, dan termasuk Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengirimkan ekspatriat. Banyak juga warga ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Tentunya banyak ekspatriat ataupun warga Indonesia yang sedang cuti, yang ingin kembali, maka harus menunggu kebijakan terbaru lagi ketika Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sudah membolehkan lagi atau membuka lagi penerbangan Indonesia ke Arab Saudi. Tentunya penangguhan tersebut membuat dampak terhadap jemaah umroh, di mana jemaah umroh dari Indonesia sangatlah banyak, dan bahkan kemungkinan hari kemarin pun sudah ada jemaah yang sudah siap untuk berangkat, maka terpaksa harus di-cancel lagi. Namun semua itu adalah keputusan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk mengantisipasi dari adanya COVID-19 terbaru. Lalu bagaimana dengan kabar terbaru di Arab Saudi, bahwa sekarang sedang trending di Twitter bahwasannya mulai akhir Januari kemarin atau awal Februari ini, dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyarankan bagi seluruh warganya ataupun ekspatriat, dalam artian ajnabi non-Saudi yang tinggal di sini, untuk mewajibkan mempunyai aplikasi Tawakalna jika memang mau pergi ke tempat umum seperti ke mall, ataupun ke pasar, ataupun ke tempat-tempat umum lainnya. Dan seperti saat ini saya sedang ada di salah satu mall yang ada di daerah Taif, tepatnya di Heart Mall. Dan ketika saya mau masuk ke dalam mall, maka ditanyakan atau harus menunjukkan aplikasi Tawakalna. Aplikasi Tawakalna sendiri bisa kita download di Play Store untuk HP Android seperti ini. Dan kita akan disuruh mengisi ID ataupun iqomah nomor, terus password dan registrasi lainnya, lalu tanggal lahir, pokoknya sesuai identitas kita yang ada di iqomah. Lalu apa gunanya aplikasi tersebut? Tentunya ini adalah salah satu untuk bukti bahwa pemilik akunnya atau pemilik akun tersebut maupun kita itu bukti bebas dari terinfeksi dari COVID-19. Jika muncul barcode yang berwarna hijau, maka itu tandanya kita sudah terbebas, dalam artian diperbolehkan masuk ke dalam mall tersebut, ataupun ke dalam rumah sakit, ke pasar, ataupun ke tempat-tempat umum lainnya. Jika memang hasil dari barcode tersebut berwarna merah, maka kita tidak diperbolehkan untuk memasuki tempat umum seperti mall ataupun rumah sakit ataupun tempat-tempat lainnya. Lalu bagaimana dengan restoran? Alhamdulillah untuk saat ini di restoran pun masih seperti biasa, hanya dicek suhu tubuh saja. Seperti saat ini saya sedang berada di salah satu mall yang ada di daerah Taif, dan tidak ditanyakan atau tidak diharuskan untuk menunjukkan aplikasi Tawakalna. Tentunya aplikasi Tawakalna ini alhamdulillah hanya dibutuhkan saat memasuki salah satu mall. Dan kemungkinan besar di restoran pun saat nanti akan dibutuhkan untuk menunjukkan aplikasi Tawakalna tersebut. Aplikasi Tawakalna, tentunya ini adalah salah satu aplikasi dari internet ataupun dari Play Store, maka diharuskan HP kita selalu terconnecting atau tersambung dengan internet. Kenapa? Karena akan memunculkan status terbaru. Jika tidak online, maka muncul notifikasi dan status berwarna coklat kehitam-hitaman.
Oleh sebab itu, maka HP kita harus selalu ada internet. Kalau misalkan tidak online, maka kita tidak akan diperbolehkan untuk memasuki tempat umum tersebut ataupun mall tersebut. Menurut kalian bagaimana gitu? Jadi kalau menurut saya ini gimana ya? Satu sisi ribet karena kita tidak selamanya HP kita itu terconnecting sama internet, dan satu sisi lain juga oke, bagus gitu. Itu tandanya kita sudah terbebas dari COVID-19. Menurut secara logika lagi, padahal aplikasi tersebut itu hanya secara tulisan tangan, jadi tidak tanpa tes swab atau tanpa pengecekan ke rumah sakit. Yang pasti kita mengisi data-data, seperti nanti akan dikasih beberapa pertanyaan, apakah kita mempunyai gejala-gejala seperti COVID-19, seperti batuk, panas tinggi. Nah, di sana kita akan menjawab. Kalau misalkan tidak, no, berarti akan hasil dari tawakalna tersebut berwarna hijau. Jika kita salah menjawab, maka akan hasil berwarna merah. Menurut saya pribadi sebenarnya kurang efektif juga ya, karena harusnya secara real, dalam artian kita tes ke rumah sakit apakah kita memang benar-benar bersih atau tidak terjangkit dari COVID-19. Seperti itu. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah setuju dengan aplikasi tersebut atau memang oke lah gitu? Karena kita bagaimanapun kita adalah salah satu warga ekspatriat, warga yang bekerja di Arab Saudi, maka kita tetap harus mematuhi apa yang disarankan oleh kerajaan Arab Saudi. Tentunya semua itu adalah salah satu saran dari Kementerian Kesehatan. Sebagaimana untuk saat ini bahwa di Arab Saudi pandemi atau tambahan COVID-19 itu dalam 2 hari terakhir ini terus bertambah, bahkan kembali ke angka lebih dari 300. Dalam kita ingat sebelumnya beberapa hari terakhir bahwa saya sudah melihat tambahan COVID-19 di Arab Saudi itu makin menurun, bahkan di angka kurang dari 100. Namun yang saya lihat untuk pertanggal 3 Februari dari tambahan COVID-19 ada 306. Sedangkan kesembuhan ada 290 dan total meninggal dunia saat ini ada 6.386 setelah tambahan hari kemarin 3 kasus. Yang terbanyak kini kembali dari Riyadh sebanyak 124 kasus, dan dari daerah timur Arab Saudi seperti Dammam, Al-Khobar dan juga daerah lainnya sebanyak 58. Sedangkan untuk provinsi Makkah termasuk Taif, Jeddah itu ada sebanyak 52 kasus. Sedangkan dari Madinah Munawwaroh, provinsi Madinah termasuk daerah sekitarnya ada 13 kasus tambahan baru. Dari Al-Qasim ada sebanyak 12, dan dari provinsi Asir mencakup daerah Bisa, Abha sebanyak 11, dan juga Mantiga Al-Hudud Shimaliyah atau bisa disebutkan dengan daerah utara di Arab Saudi sebanyak 9 kasus, dan dari provinsi Al-Baha ada 6, dari Mantiga Jizan ada 6, dan juga dari Mantiga Najron atau provinsi Najron ada 5. Dari provinsi Tabuk ada 5, dan dari Mantiga Al-Juf atau daerah Al-Juf ada 3, dan dari daerah Ha'il ada 2 kasus. Hingga kini mencapai total 368.945 kasus di Arab Saudi. Sedangkan untuk kasus yang sembuh hanya ada 360.400, dan total meninggal dunia ada sebanyak 6.386. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan di Arab Saudi kini menyarankan atau memberikan beberapa kebijakan terbaru seperti memakai aplikasi Tawakalna bagi warga Arab Saudi ataupun warga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi ketika mau pergi ke tempat-tempat umum, termasuk ditangguhkannya penerbangan internasional dari luar Arab Saudi ke Arab Saudi, khususnya 20 negara.
Di antaranya adalah Argentina, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, Lebanon, Emirat, Irlandia, dan juga Portugal, Swiss, Mesir, Almania, Italia, dan juga Inggris, Switzerland, dan juga India, dan terus Amerika, Pakistan, Turki, Prancis, dan Jepang. Itulah 20 negara yang saat ini ditangguhkan tidak boleh memasuki kerajaan Arab Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi kini juga waspada dari adanya COVID-19 varian terbaru, atau bisa kita namakan COVID-20 ya kalau untuk saat ini mungkin. Bagaimanapun, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya informasikan untuk kalian terbaru seputar kabar terbaru Arab Saudi saat ini. Tetap dukung channel ini agar saya bisa memberikan terus informasi terbaru seputar Arab Saudi. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, dan juga share ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi. Baiklah, saya David Curer dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.